Oke sob, di video ini kita akan sama-sama belajar gimana caranya menggunakan editor video KineMaster dan memahami beberapa fitur-fitur penting yang bisa kita gunakan dalam pembuatan konten, baik itu konten YouTube maupun konten Instagram ataupun konten TikTok. Nah, buat teman-teman sendiri yang udah familiar dengan editor video KineMaster ataupun bisa ngedit menggunakan software lain, gua harap kalian nggak meneruskan video ini karena mungkin akan mubazir. Karena video ini diperuntukkan untuk teman-teman yang memang nggak pernah ngedit atau nggak tahu tentang editor video. Karena setelah ini gue berharap kalian udah nggak punya alasan lagi untuk mengatakan kalian nggak bisa ngedit video ataupun kalian nggak punya spek handphone yang mumpuni untuk ngedit video. Karena semua itu bisa terakomodir bahkan dari handphone yang speknya rendah atau harga cuma 1 jutaan. Oke, untuk softwarenya sendiri kalian bisa mendownloadnya di bagian ini dan silahkan download terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mempelajari bersama gimana atau apa saja yang penting-penting di KineMaster. Oke, tanpa berlama-lama, gue asumsikan kalian udah download dan ayo kita langsung ke tutorial cara pengenalan dan pemakaian dari KineMaster. Oke sob, jadi kita masuk langsung ke KineMaster, kemudian tekan pada tanda ini untuk membuat project baru. Dan untuk project barunya sendiri ini bisa kita pilih sob, tergantung dari kebutuhan kita. Kalau untuk YouTube pilihlah 16:9. Kalau untuk TikTok ya sebaliknya 9:16 ya sob. Dan untuk 1:1 ini adalah untuk feed Instagram biasanya. Nah, sekarang kita pilih untuk keperluan YouTube atau 16:9 ini ya sob. Nah, disinilah kita akan disuruh untuk memilih project yang mana ingin kita edit-edit lagi nih. Nah, kita pilih dulu pada bagian download karena ada di folder download untuk video yang ingin kita buat. Untuk mempermudah pencarian, kita bisa screening filenya di bagian ini. Kemudian kita pilih video. Dan sekarang gue akan mencoba membuat video ala-ala sinematik gitu ya. Nah, kita masukkan dulu file videonya. Jika dirasa sudah, tinggal tekan bagian OK atau checklist ini. Nah, disinilah kita akan mempelajari sama-sama menu-menu apa aja yang tersedia di aplikasi KineMaster ini. Oke, untuk penjelasan pertama kita akan fokus pada menu yang sebelah kanan ini ya sob, karena di sini adalah menu utamanya. Oke, sebelumnya pada bagian ini adalah bagian layer ya sob. Jadi ini adalah layer utama. Kalau teman-teman pengen menambah layer utamanya, teman-teman bisa masuk ke bagian media yang bagian ini ya. Nah, pada bagian media ini kita bisa menambahkan layer utamanya tergantung di mana letak ruler warna merah ini berada ya. Kalau di depan artinya kita menambahkan media ke bagian depannya. Kalau di belakang atau disisipkan di tengah itu akan menempatkan media kita di tengah. Nah, ini contohnya gua menempatkan di depan ya sob. Setelah itu kita masuk ke menu lapisan, kemudian pilih media. Nah, perbedaan media yang tadi dengan media yang pada menu ini, media yang tadi itu menjadi primary layernya atau layer utamanya. Nah, kalau di media yang ini, kita akan membuat secondary layernya atau layer di bawah layer. Nah, contohnya seperti ini sob. Nah, gua akan memasukkan salah satu file dan itu akan diposisikan di bawah ya. Dan akan numpuk seperti ini ya sob. Nah, ini akan kita hapus saja karena numpuk, jadi tekan tanda tong sampah ini. Nah, kemudian kita akan mencoba belajar lagi di menu lapisan ada apa aja. Nah, kita klik lagi di bagian lapisan, kemudian kita pilih efek. Untuk pada menu bagian efek sebenarnya ada banyak ya sob, cuman gua belum download. Nah, ini ada efek defaultnya atau efek dasarnya. Ini untuk ngeblur-ngeblur lah, seperti itulah kurang lebih untuk fungsinya. Tapi sebenarnya selain itu juga masih banyak efek-efek lain yang bisa kalian download di bagian directory efek. Nah, kita klik pada dapatkan lainnya. Nah, disinilah ada beberapa efek-efek yang sudah disediakan. Jadi teman-teman silahkan download di bagian ini. Oke, untuk efeknya kita hapus saja karena kita nggak akan pakai. Yang penting teman-teman tahu aja fungsinya seperti apa. Oke, di menu selanjutnya ada menu bagian hamparan. Nah, ini kita coba klik. Nah, pada bagian hamparan ini banyak berisi stiker-stiker sama seperti sebelumnya. Gua belum download, jadi teman-teman bisa download juga didapatkan lainnya. Nah, ini coba kita masukkan salah satu, kurang lebih seperti ini ya sob. Dan kalau kita lihat di bagian direktorinya ini banyak banget ya. Jadi tinggal disesuaikan dan dipilih-pilih lagi. Ini sudah tersedia secara gratis. Oke, pada menu berikutnya, pada bagian lapisan itu ada menu teks. Di sini kita bisa memasukkan teks ke video yang ingin kita edit. Nah, kurang lebih default warnanya akan warna putih seperti ini. Ini bisa kita besarkan atau bisa kita kecilkan. Dan untuk mengganti jenis fontnya kita tekan pada bagian AA yang ini. Kemudian kita pilih lagi.
Dan sama seperti tadi, ini bisa kita download lagi aset-aset directory lainnya. Tapi gue akan skip karena di sini udah banyak banget pilihan fontnya. Nah, ini gue akan pilih salah satunya. Oke, di sini fontnya udah berubah. Selain itu, kita bisa memasukkan animasi dalam font ini. Kalau ini adalah animasi masuk, jadi tinggal dipilih aja style dan gayanya. Ini kita bisa atur durasi masuknya. Selain itu ada animasi keseluruhan, ini bisa kita pilih juga seperti ini kurang lebih kalau kita pilih berkedip lambat. Dan ada animasi keluar. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan style dan gaya editor video kalian ya sob. Dan menu selanjutnya pada bagian teks adalah alpha opacity. Nah, ini bisa kita turunkan atau kita naikkan. Kalau kita turunkan alpha opacity-nya maka nggak akan kelihatan ya sob. Kalau kita naikkan maka akan full kelihatan dan sangat jelas. Di menu selanjutnya pada bagian teks ini ada bagian putar atau cermin. Nah, ini bisa kita putar seperti ini atau kita mirroring. Nah, gua rasa ini sudah mewakili dari tutorial cara pengeditan teks dan juga animasinya. Jika teman-teman mau untuk belajar, gua rasa masih banyak variasi sebenarnya yang bisa kalian eksplorasi lebih lanjut. Dan untuk teman-teman yang salah ketik atau typo, ini teman-teman bisa edit di bagian ini. Dan sekarang kita akan masuk ke menu selanjutnya. Nah, kita pilih lagi bagian lapisan dan kita masuk ke tulis tangan pada bagian pensil ini. Pada bagian ini kita bisa memasukkan sejenis garis, lingkaran ataupun tulisan tangan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan video kalian. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini. Teman-teman juga bisa mengganti warnanya. Klik pada bagian ini, kemudian ganti warna yang sesuai dengan karakter kalian. Nah, kalau kayak gini kan udah nggak jelas banget nih videonya apa gitu, tulisannya apa, tandanya apa. Ya udah kita hapus aja ya satu-satu. Nah, kita langsung next masuk ke recording ini ya. Jadi menu selanjutnya ada menu recording nih, teman-teman bisa memasukkan voiceover. Untuk mengaktifkannya tinggal tekan aja tanda mulai dan tekan tanda berhenti jika dirasa udah cukup. Oke, di menu selanjutnya itu ada menu audio. Di sinilah kita bisa memasukkan musik-musik. Saran gua kalau teman-teman adalah konten kreator YouTube, jadi memasukkan musik-musik yang no copyright ya sob. Nah, di sini kita bisa memilih yang mana yang sudah tersedia di handphone kita. Dan untuk memasukkannya ke project tinggal tekan tanda tambah ini. Nah, ini kita udah masukkan lagu ya di sini. Kemudian kita bisa preview juga. Dan jika dirasa lagunya tidak sesuai dan mau dihapus, tinggal tekan aja pada bagian lagu dan pilih tanda tong sampah pada bagian ini. Hal lain dalam editor video KineMaster juga adalah kontrol kecepatan. Nah, teman-teman bisa mengkontrol kecepatan, mempercepat ataupun memperlambat videonya tergantung dari jenis videonya. Kalau video sinematik itu biasanya kita memperlambat videonya. Dan untuk video-video yang bertemakan timelapse itu biasanya kita percepat. Oke, next untuk memotong videonya tinggal kita pilih aja bagian gunting. Ini kita bisa sesuaikan, kita mau pilih memotongnya bagian depan ataupun bagian belakang, ataupun kita bisa memotong di bagian tengah seperti ini ya sob. Selain itu di editor video KineMaster juga tersedia menu zoom in ataupun zoom out. Kita tinggal pilih aja kalau kita ingin zoom in terlebih dahulu, ini kita besarkan pada bagian layarnya. Kita geser-geser menggunakan dua jari kalian. Kalau posisi awalnya ingin kalian tetapkan seperti ini dan posisi akhirnya seperti ini, maka hasilnya seperti ini sob. Dan ini juga bisa berlaku sebaliknya ya sob, dari zoom out ke zoom in atau dari kecil ke besar. Dan jika teman-teman ingin menyamakan zoomnya dari awal sampai akhir, tinggal tekan aja pada tanda sama dengan ini. Oke, di menu selanjutnya ada menu audio atau tekan pada bagian ini. Pada menu ini kita bisa mengatur besaran volumenya sampai 200% ataupun 0%. Dan juga kita bisa mematikan audionya, ataupun kita bisa memberikan kompresor atau menambah besaran audionya sangat powerful ya. Cuman kalau kita aktifkan menu kompresor, biasanya suaranya akan sedikit cempreng ya sob. Oke, di menu selanjutnya itu ada menu klip grafis. Di sini kita bisa menambahkan animasi pada video kita. Pilihlah salah satu klip grafis yang sesuai dengan karakter video kalian. Untuk menu selanjutnya ada menu untuk membalik video. Di sini adalah menu membalik video viewer, bukan mirroring yang dimaksud.
Dan tunggu sampai prosesnya selesai dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Oke, kemudian kita punya menu untuk memutar atau cermin. Di sini baru kita berbicara masalah mirroring. Kurang lebih ini seperti ini ya sob fungsinya. Kemudian untuk merubah warna kita bisa masuk ke filter warna. Nah, di sini sudah banyak banget tersedia pilihan jenis warna-warna yang cocok untuk video kalian. Kalian bisa mengatur komposisinya seperti ini, dan untuk menerapkan ke semua video atau ke semua layarnya, itu kalian bisa terapkan di bagian ke semua ini. Maka hasilnya video kalian akan memiliki tone warna yang sama ya dari setiap layarnya. Oke, di menu selanjutnya kita ada menu penyesuaian. Ini sama juga menu filter warna. Ini kalian bisa edit-edit lebih lanjut di sini kalau kalian nggak puas dengan filter warna yang sudah disediakan tadi. Setelah itu kita punya menu EQ atau equalizer. Ini untuk mengedit suaranya. Nah, silahkan kalian coba-coba. Setelah itu kita punya menu penting yang disebut dengan amplop volume. Nah, di sini kita bisa membesarkan atau mengecilkan suaranya di titik-titik tertentu. Nah, menurut gua ini menu yang penting juga karena sering gua pakai. Dan di sini gua akan mencoba men-settingkan agar semakin kecil di akhir-akhir video ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi besar di awal, kemudian di akhir video itu suaranya mengecil. Dan di menu berikutnya ada menu berkumandang. Ini untuk merubah suara. Ini efek-efek suara ya sob. Dan kita juga punya menu untuk mengubah suara. Jadi tinggal dieksplorasi lebih lanjut. Kemudian sisanya ada menu fintech untuk membuat shadow di sisi videonya. Ya, seperti ini kurang lebih hasilnya. Setelah itu kita punya menu ekstrak audio. Di ekstrak audio ini kita mungkin punya case, kita membutuhkan audionya saja tapi tidak membutuhkan videonya. Nah, itu kita bisa ekstrak terlebih dahulu untuk audionya, terus kita hapus di bagian videonya. Oke, gua rasa untuk menu sebelah kanan ini udah selesai gua review. Dan kita akan mereview untuk menu sebelah kirinya ya sob. Di menu sebelah kiri kita punya duplikat. Nah, di sini kita bisa menduplikasinya di layar utama ataupun kita bisa menduplikatnya sebagai lapisan. Oke, kurang lebih seperti itu fungsinya. Nah, di menu di bawahnya daripada menu duplikat itu ada menu undo. Atau kita misalnya punya kesalahan, kita bisa membacknya ke project yang tadi sempat salah atau sempat kita mungkin nggak sengaja hapus. Kemudian di bawahnya ada menu tangkap layar. Ini untuk khusus pada projectnya. Ini kita bisa tangkap dan simpan, tangkap dan tambah sebagai klip. Ini bisa kita tambahkan sebagai klip untuk screenshotnya. Nah, kurang lebih contohnya akan seperti ini ya sob. Pokoknya kalian wajib coba untuk setiap menu-menu atau trik-trik yang ada di dalam KineMaster. Di menu berikutnya kita punya pengaturan project pada tanda gear ini. Nah, di sini gua biasanya sih nggak usah merubah-rubah lagi, tapi kalau kalian ingin merubah audio, video, dan penyuntingannya, kalian bisa di bagian menu ini. Dan untuk menu terakhir atau pada bagian ini adalah menu untuk menggeser-geser project, jadi ini nggak terlalu penting juga. Tapi gua punya bonus satu tambahan tips. Ini kita masukkan dulu lapisan. Nah, kita masukkan yang bertemakan green screen ya. Nah, ini biasanya kalau teman-teman punya logo subscribe itu kan biasanya bertemakan green screen ya. Nah, ini bisa kita hapus. Jadi untuk penghapusan ini itu ada menunya yang disebut dengan menu chroma key. Untuk mengaktifkan chroma key-nya tekan pada bagian layer lapisan ini, kemudian kita cari kunci chroma. Nah, ini kita aktifkan kunci chromanya. Pastikan kalian mengunci latar belakang warna yang kalian kunci adalah warna yang sesuai ya, karena ini adalah green screen atau warna hijau, jadi kita akan mengunci warna hijaunya. Kemudian di sini kita bisa edit-edit lagi agar lebih sesuai dengan layar dari projectnya. Jangan lupa kalau berisi suara pada bagian layarnya itu suaranya harus kita matikan karena nggak lucu kalau suaranya itu berebut. Dan tips berikutnya adalah tips untuk menggeser animasi ini. Nah, untuk menggeser animasinya kita pilih terlebih dahulu untuk layernya.
Kemudian pilih pada bagian tanda kunci ini. Setelah itu geser pada bagian project layer hingga akhir. Dan setelah itu kalian geser lagi animasinya, ditempatkan di tempat yang sesuai, maka hasilnya akan seperti ini sob. Nah, jika dirasa udah komplit semua, kalian mengedit-edit videonya di KineMaster. Untuk mengekspor videonya, kalian tinggal tekan aja pada tanda yang ini, tanda panah ke atas ini. Setelah itu di bagian ini kalian bisa memilih kualitas ekspornya, apakah 360, 480, ataukah yang Full HD atau 1080p. Dan biasanya untuk kualitas resolusi ini biasanya berbeda-beda di tiap-tiap handphone, jadi tergantung handphone kalian ya sob, supportnya di resolusi berapa. Dan kalau sudah memilih, tinggal tekan aja pada bagian export dan nikmati video kalian. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye to your love again. Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on, baby, let it go. Make me fine again. Love is you. Nah, kurang lebih seperti itulah part kedua atau part pengenalan video. Di part pertama kita sudah belajar tentang bagaimana cara pemilihan niche. Di part kedua kita belajar tentang bagaimana caranya pengenalan editor video. Nah, di part ketiga kita akan belajar tentang SEO atau Search Engine Optimizer. Nah, bagaimana Search Engine Optimizer ini dapat membantu channel YouTube kalian agar lebih berkembang, kita akan simak atau kita akan ungkap itu di part ketiga. Jadi stay tune terus di YouTube channel ini dan sampai jumpa di video berikutnya.